sehari 24 jam. Tidur katakanlah 6 jam lah ya, 6 jam, 8 jam. Yang lebih gampang 8 jam deh gitu ya, biar sesuai dengan aturan gitu ya. 8 jam berarti kalian punya 16 jam diantaranya. Nah, berapa? 9 per 16. Berapa tuh? 9 per 16 waktu kita bagi berapa? Bagi 3 nggak bisa ya, 9 per 16 ya. 9 jam dari 16 jam hidup kita, itu kita pakai buat internetan. Dan sepertiganya dari tadi, itu berarti berapa tuh? Sepertiga kali 9 per 16. 9 per 16 kali 3, 4, 8. Ya, itu kita gunakan untuk internetan, untuk sosmedan. Ya, jadi makanya jangan heran, makanya FOMO tadi aku minta kelompok untuk menjelaskan juga, karena mau nggak mau internet sudah jadi bagian dari hidup kita. Mencoba menggunakan internet kita ya sekarang sedang menggunakan internet lebih masif untuk terkoneksi dan terhubung dengan orang lain. Bahkan cara terhubung kita gitu ya, itu seakan-akan evolusi dari apa yang terjadi sebelumnya. Mungkin pada zaman teman-teman sekarang gitu ya, ada yang pernah pakai telepon koin, telepon umum? Adakah? Saya, Pak. Pernah, Pak. Aduh, lagunya. Pernah ya? Oke. Rusak, Pak, saya. Nah, sebenarnya ini teman-teman. Apa yang terjadi pada zaman dahulu? Mungkin teman-teman masih Kamu warnanya sendiri tak ini, Sin? Masih sempat ada yang ini ya. Kuning aja sekalian jadi rambut kuaci. Iya, rambut kuaci. Aduh, rambut kuaci. Bocor deh. Oke. Nah, jadi gini teman-teman, apa yang terjadi saat ini itu adalah evolusi dari sebelum-sebelumnya. Mungkin teman-teman udah pernah tadi ya kenal telepon umum, telepon koin, berarti juga udah pernah ke wartel ya. Telepon umum aja pasti pernah, apalagi wartel. Nah, setelah itu dari zaman telepon rumah, telepon kabel, kita bergeser ke masa di mana internet digunakan untuk berkomunikasi. Mungkin teman-teman yang sudah punya PC zaman dulu atau anak internet, itu anak warnet, itu selalu khas identik dengan MIRC kalau zaman saya dulu. Terus kemudian bergeser lagi ke handphone, ke mobile data gitu ya. Teman-teman pakai HP mungkin pertama harusnya sudah pernah menginstal Mic33 atau MSIP. Memorable banget, ada yang pernah install MSIP, Mic33? Atau belum tahu sama sekali? Atau langsung melompat ke BBM? Emir geleng-geleng, sana geleng-geleng. Oke, berarti kalau zaman saya SMA, SMP berarti kalian umur berapa ya? Aku SMP itu aku 2005 2006. 2005 2006. Kalian umur berapa tuh? Masih TK, Pak. Masih TK, Pak. TK ya. Bentar, bukan ini. SMA kelas 2. SMA kelas 2 ingat aku. SMA kelas 2 berarti ya kalian SD kelas berapa tuh? Kelas 2, kelas 3 gitu ya. Nah, segituan. Oke. Berarti mungkin itu yang kalian skip gitu ya. Kalian langsung masuk ketika masa di mana BBM sempat ya harusnya ya. BBM sempat, WA gitu ya. BBM, WA. Nah, terus teman-teman sadar nggak sih BBM itu hanya bisa teks doang. Terus kemudian bergeser ke WA bisa audio video call. Ya kan? Terus kemudian sekarang bergeser lagi WA bisa dulu cuma 2 orang, sekarang jadi 4 orang, 8 orang. Terus kemudian sekarang kita pakai Zoom, pakai Google Meet, di mana kita bisa bertemu dengan, sekarang berapa nih, 27 orang. Sebenarnya apa yang terjadi pada cara kita berkomunikasi, itu sebenarnya berevolusi dari waktu ke waktu. Ya, dan makin lama, karena kita berevolusi dari waktu ke waktu, ya, bekerja dan sekolah bisa dari mana saja juga. Karena sekarang tanpa kalian, saya habis dari desa gitu ya, habis dari tempat KKN, kakak tingkat kalian gitu ya. Nah, saya ini masih ditumpang. Nah, kalian masih di rumah masing-masing, atau mungkin ada beberapa yang sedang di kampus gitu ya. Nah, ini akhirnya membuat internet menjadi kebutuhan pokok juga. Informasi yang kita terima juga lebih banyak otomatis gitu ya.
Tapi positif selalu ada negatif gitu ya. Jangan heran kita lebih bingung ketinggalan handphone dibanding ketinggalan dompet. Sekarang dompet iyalah mungkin isinya apa sih? Duit, KTP, SIM, SPN gitu ya. Tapi beberapa dari kita nyimpen kok KTP atau SIM di foto gitu ya, ditaruh di dalam HP. STN mungkin enggak. Tapi kemudian apa? Duit sekarang duit sudah geser ke digital. Jadi sebenarnya apa yang mau kita kejar lagi? Semuanya sudah bergeser ke handphone, bergeser ke smartphone. Ini apa juga? Karena kita merasa lebih kehilangan kalau nggak ada handphone. Jadi kita seringkali merasa HP berbunyi atau bergetar padahal nggak ada notifikasi masuk. Terus kita selalu menanyakan dan ya tanpa HP kita bisa apa? Ya seakan-akan hampa tanpa mengakses internet. Ini yang kita semua alami gitu ya, kelelahan akibat penggunaan internet berlebihan. Jadi teman-teman di sini mungkin bukan menggunakan internet karena keinginannya dalam jangka waktu panjang, tapi lebih ke arah dipaksa untuk mengikuti penggunaan internet yang berlebihan tadi. Terus juga kita Sabtu Minggu atau misalnya tanggal merah gitu ya, kita punya waktu istirahat, punya waktu untuk libur gitu ya. Sekarang saya rasa juga banyak dosen yang enggak menggunakan hari libur tersebut gitu ya. Jadi kelelahan merasa tidak punya waktu istirahat gitu ya karena dituntut mengikuti alur internet. Terus kemudian ya karena internet hanya bisa diakses dengan smartphone gitu ya dan sangat terbatas apabila pakai HP biasa. Nah, jadinya saya punya kesan gitu bahwa lama-kelamaan karena ini hanya bisa diakses menggunakan smartphone atau gadget lain, apakah semakin kesini pembelajaran hanya untuk si kaya, sedangkan si miskin terpinggirkan. Belum lagi kalau misalkan wilayahnya sulit sinyal, ya. Yang terakhir, mampu informasi. Ingat tadi poin sebelumnya, ya, di mana informasi yang kita terima banyak, tapi karena saking banyaknya kita jadi mabuk juga nih sama informasi yang ada. Tuh. Oke, tadi ada tambahan nggak ya? Aku lupa. Oh ya, ini tambahan teman-teman. Aku tampilin full screen aja ya, biar enak. Nah, di sini ada beberapa tambahan. Pertama, social presence theory, di mana beberapa media memiliki perbedaan dalam kapasitasnya menyampaikan pesan-pesan non-verbal untuk menunjang komunikasi verbal. Oke, ini coba gini, bayangin saya ngomong gini ya. Misalkan gini, komunikasi non-verbal kan mereka gerakan tangan dan lain sebagainya. Ketika saya jelasin ini kalian bisa lihat. Tapi coba bayangin kalau misalkan ini saya tutup, ya, ini saya tutup, terus kemudian saya off cam gitu ya, saya tidak misalkan saya menjelaskan sambil pakai kolor gitu ya, atau sambil pakai kaos. Nah, kalian akan dengan suara saya aja, kalian langsung percaya apa yang saya sampaikan. Tapi ketika saya buka, misalkan kalian melihat saya pakai kaos, pakai celana kolor gitu ya, apakah kalian masih mempercayai ucapan saya? Kebanyakan dari kita kan enggak, karena ya pakaian itu menunjang penampilan dan menunjang untuk pesan yang kita sampaikan. Terus kemudian social context cues, orang yang berkomunikasi menggunakan komputer cenderung untuk diindividuasi, kurang mematuhi norma, dan tidak terpengaruh oleh karakteristik orang lain, seperti karisma, dominansi, pengaruh sosial lainnya gitu nggak terpengaruh. Media research theory, semakin variatif atau banyak informasi yang disampaikan oleh media, semakin baik media tersebut. Ya. Kenapa WA bisa lebih menyenangkan digunakan untuk kuliah dibanding pakai si kejar? Karena kalau kita lihat komponen-komponen yang ada gitu ya, sebenarnya poin 2, 3, 4 itu ada semua. 2, kita dapat balasan segera. 3, bahasa yang sederhana, nggak muluk-muluk, lebih simple. Terus kemudian 4, personalisasi pesan. Jadi misalkan saya, tadi misalkan yang tanya tadi buat siapa ya? Di grup tadi yang tanya komunikasi. Nah, misalkan saya jawab buat Elvina, bisa spesifik kan saya pesan buat Elvina, tapi tidak untuk semuanya. Nah, terus kemudian social identity model of the intimidation effect. Jadi ketika terjadi interaksi yang tidak memperlihatkan wajah, gitu ya, akan terjadi visual anonymity condition. Nah, selain itu, apabila kondisi pertama terjadi, individu yang terlibat dalam interaksi kelompok, mereka akan membentuk identitas kelompok seperti hanya offline. Jadi kayak, meskipun kalian tidak pernah bertatap muka atau nggak pernah tahu wajahnya, tapi kalian akan mengembangkan identitas bersama. Misalkan sama-sama offering B,
sama-sama offering A, sama-sama offering E misalkan. Nah, itu akan terbentuk sendiri. Signaling teori menjelaskan mengapa orang percaya banyak informasi offline tapi enggak sama online. Padahal kalau teman-teman bisa tahu, informasi yang beredar di online itu sebenarnya jauh lebih kaya. Seperti yang disampaikan kelompok atau di buku gitu ya. Informasi yang kita terima di tahun sekarang itu 50 bahkan sampai 80% lebih banyak daripada yang orang terima di tahun 60-an. Selanjutnya adalah electronic propensity theory, jadi interaksi di mediasi komputer atau computer mediated communication tetap mampu menjalin kedekatan dengan orang lain selama memungkinkan adanya komunikasi face to face. Jadi kalau on cam gini jadi tetap lebih enak gitu ya. Interaksinya lebih enggak terlalu jauh berbeda. Social influence theory, orang yang memiliki ikatan lebih kuat lebih mampu memaknai informasi yang tersedia terlepas dari seberapa kaya informasi yang tersedia. Jadi kalau tadi media research theory ngomong semakin kaya semakin bagus, tapi kalau kita udah sohib nih, udah flag gitu ya, teman-teman di sini udah ngenali satu sama lain gitu ya, ya udah kalian bisa memaknai sesederhana apapun informasi yang disediakan. Channel expansion theory, semakin sering sebuah media digunakan, semakin bermakna informasi dari media tersebut. Jadi kalau kenapa orang mudah termakan hoax gitu ya, karena dia melihat Facebook sebagai pemberi informasi dia bermakna dan mendukung keyakinan dia, maka ya dia menganggap Facebook sebagai media yang reliable dan lain sebagainya, padahal itu bias. Social information processing, ini teori menjelaskan butuh waktu seberapa lama dan bagaimana interaksi dengan orang lain menjadi teman secara online mampu mencapai level setinggi interaksi offline. Dan yang terakhir, jadi social information processing itu butuh waktu berapa lama sih orang itu bisa kondisi online itu sama dengan kondisi offline. Terus yang terakhir, hyperpersonal CMC menjelaskan bagaimana CMC, Computer Mediated Communication, mampu memfasilitasi impresi dan hubungan secara online lebih konteks offline. Jadi memang orang-orang yang pansos lah gitu ya, orang-orang yang menampilkan dirinya lebih wah daripada sesungguhnya itu hyperpersonal CMC. Oke. Oh iya. Nah, ini selalu jadi pertanyaan ketika kita membahas abnormalitas. Tidak hanya internet gitu ya, apapun. Nah, gangguan internet, ada yang menganggap sebagai bagian dari gangguan mental gitu ya. Ketika dikatakan sebagai gangguan berarti abnormal. Abnormal berarti tidak sama dengan yang lain. Tapi ketika makin banyak orang yang dipaksa menggunakan internet berlebih waktu, atau akhirnya apa? Lama-lama kecanduan internet jangan-jangan bukan lagi abnormalitas. Tapi ya biasa aja, karena yang lain juga mengakses dalam waktu yang sama. Kan? Apakah ini abnormalitas? Canduan? Ya, jadi ini ada saya mengutip penelitian Widianto sama Griffiths tahun 2007 menganggap ini di summary dia ya, Griffith 2000 menganggap penggunaan internet berlebihan bukan merupakan kecanduan terhadap internet, namun media untuk memenuhi kecanduan lainnya. Jadi kalau misalkan kecanduan terhadap pornografi, ya dia akan mengakses pornografi lebih banyak. Dia kecanduan terhadap judi, dia akan main slot lebih sering, gitu ya. Sekarang kan trennya lagi gambling kan slot ya. Terus kemudian perlu pembedaan kecanduan terhadap internet dan kecanduan di internet. Di mana konteks yang A, 2000A, punya Griffith itu adalah kecanduan di internet. Tapi Young sama Griffith, penelitian yang B, itu menemukan adanya kecanduan terhadap internet. Jadi karena menggunakan aplikasi internet yang tidak ada pada media lain, termasuk pada real life. Seperti chatroom. Chatroom kan, oke, kita akan berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki minat tertentu dengan cara melalui jarak jauh. Nah, kalau kita mau komunikasi langsung, itu nggak bisa ceritanya kalau nggak online, kan? Pakai telepon, ya tetap pakai jaringan kan pada akhirnya. Dan yang terlibat hanya 2 orang. Tapi kalau misalkan banyak orang kan lebih menyenangkan, punya interest yang sama. Dan kalau mau berinteraksi seperti chatroom kan ya hanya bertemu di waktu tertentu, semuanya ngumpul. Tapi kembali lagi, tidak mungkin semua anggota bisa menghadiri pertemuan offline. Ya. Jadi chatroom adalah contoh bagaimana orang-orang bisa kecanduan terhadap internet. Ya. Sama role play game. Jadi misalkan kalau di RPG kan kalian bisa jadi penyihir, bisa jadi pemanah, bisa jadi penyerang, atau bisa jadi
healer gitu ya, penyembuh. Nah itu kan peran-peran itu yang kalian nggak bisa lakukan. Kalian nggak mungkin jadi penyihir di dunia nyata. Gitu. Tapi catatan di penelitiannya Gitanto sama Griffiths 2007 ini, dia juga menjelaskan bahwa ya, dia mengakui bahwa kecanduan internet itu ada. Namun memengaruhi sangat kecil dari jumlah pengguna internet itu sendiri. Jadi tidak sebesar yang kita perkirakan kok sebenarnya. Gitu. Oke. Tadi mana ya? Oh ya, tambahan aja sih dari pembahasan kelompok. Oke. Sekarang kita akan menjawab ke pertanyaannya Elvina. Setiap tren harus update ke kebutuhan viewers ya. Nah, berarti kalau gini, masuk yang mana? Kecanduan terhadap internet atau kecanduan terhadap internet atau kecanduan di internet? Konteks yang pertanyaannya Elvina ini. Silakan, siapa yang mau jawab? Siapa yang mau berpendapat? Maaf kan tadi kecanduan terhadap apa? Apa Kak? Jadi gini, apa yang disampaikan Elvina itu kecanduan terhadap internet atau kecanduan di internet? Mungkin kalau antara dua itu Kak, kalau menurut saya kecanduan di internet ya Pak. Sebenarnya kalau untuk mengikuti setiap tren itu sebenarnya jika kita tidak memakai internet bisa seperti itu, tidak bisa tetap bisa untuk mengikuti seperti orang-orang lain gitu mungkin Pak. Jadi kalau misalkan tidak ada internet pun juga gimana ya? Juga bisa tetap mengikuti orang-orang lain sih. Cuma karena ini karena ini konteksnya melihat di internet, berarti saya lebih ke arah kecanduan di internet Pak. Oke. Oke, ada yang mau berpendapat lain? Silakan. Oke. Silakan. Masih satu pendapat dari Emir. Kecanduan terhadap internet atau kecanduan di internet? Oke. Silakan, ada yang mau berpendapat? Saya Pak, izin Pak. Oke, yuk. Kalau saya ini Pak, lebih terhadap karena konteksnya adalah orang ini mendapatkan informasi dari internet dan informasi tersebut sangat mudah didapatkan dari internet gitu Pak. Jadi sehingga mungkin saja asumsi saya dengan orang itu mendapatkan informasi sebanyak itu dan sangat mudah untuk mengikuti apa yang dilakukan orang lain. Jadi saya berasumsi lebih terhadap gitu Pak, karena banyaknya informasi yang masuk ke dalam dia dan memudahkan dia untuk mengikuti apa yang ada di internet gitu Pak. Oke, terutama ini berarti tren apa nih tadi? Oke. Berarti ini kan contohnya apa? Ini misalkan tren gitu ya. Nah, sebenarnya berarti ada beberapa ya. Berarti ada yang di internet dan terhadap internet. Nah, coba ini posisikan sebagai tren terhadap pakaian lah ya. Kita sebagai contoh. Di mana tadi benar yang dibilang Danang,
dengan kita tahu internet itu memudahkan kita untuk tahu tren, ya. Tapi tadi juga Emir juga ada benernya juga bahwa ini dia ketakutan ketinggalannya terhadap apa yang tersebar di dalam internet, ya. Nah, tapi gini, perlu ditekankan bahwa perbedaan pada dan terhadap ini, terhadap dan di internet itu adalah pada inti kecanduannya di mana. Kalau misalkan sesuatu itu bisa kita dapat di luar, berarti itu sebenarnya di internet. Internet memudahkan untuk aksesnya, bukan terhadap apa yang ada di internetnya. Bukan apa yang ada pada internet itu sendiri. Tadi contoh, pakaian. Teman-teman tahulah sape. Tulisannya sapeur. Itu tren yang, oke. Teman-teman silakan setelah ini cari di YouTube La Sape, Sapeur. Itu adalah bagaimana orang-orang yang ada di Kongo itu Fitriatul Hasanah langsung ingat gitu ya harusnya. Iya Mbak, tahu ngerti itu. Ngerti itu. Oke, teman-teman setelah ini silakan cari La Sape. La Sape itu adalah bagaimana orang yang ada di Kongo itu intinya adalah nggak apa-apa, nggak makan, yang penting gaya. Yang mereka yang pakai pakaian-pakaian branded gitu ya, yang ada di Kongo itu. Nah itu bahkan apa yang mereka gunakan itu adalah 3 kali gaji bulanan mereka untuk satu pakaian. Ya. Dan bahkan mereka ya ada yang nyewain juga loh ternyata. Itu yang keren. Dan mereka sangat anti sama barang apa namanya? Barang-barang palsu. Nah, sebenarnya mereka bisa mengikuti tren kan? Mereka mengikuti tren, iya. Tanpa adanya internet, mereka tahu dari mana? Dari buku. Dari buku-buku mode. Itu mereka bisa tahu trennya seperti apa. Tapi dengan adanya internet, mereka jadi lebih mudah. Nah, berarti kan ini kecanduannya pada internetnya atau pada pakaiannya? Siapa yang mau jawab? Izin jawab Pak, berarti lebih ke arah pakaian ya Pak? Kecanduannya pada pakaiannya, bukan pada internet, proses internetnya. Internet hanya mempermudah proses mereka untuk mengikuti tren gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat Elvina gitu ya, pertanyaannya adalah misalkan kalau trennya adalah tren pakaian atau tren apa, mungkin Elvina bisa diperlengkap, mungkin di chat tren apa deh, biar kita lebih punya konteks. Biasanya izin menjawab Pak, biasanya kalau yang saya lihat itu misalnya ada suatu hashtag atau apa gitu Pak, misalnya entah itu gerakan dance atau berpendapat opini soal apa seperti itu Pak. Oke. Nah, berarti kan sebenarnya ini teman-teman sekarang kan lagi tren masalah ini ya, anak UB ya kalau salah yang bunuh diri di makam ayahnya, yang ternyata dia dihamili pacarnya 2 kali itu ya, dan dia menggugurkan itu 2 kali. Nah itu kan sebenarnya, tapi kemarin kayak kita harusnya juga ingat juga bahwa kemarin ada yang ngeprank juga kan. Tapi kalau ini kan sudah jelas dia meninggal dan ada kasusnya ya. Tapi kan kalau beberapa waktu yang lalu itu ada yang kita menghujat seseorang gitu ya, padahal yang dia ceritakan cerita yang dia sebarkan itu bohong tentang pelecehan juga, tapi aku agak lupa. Nah, jadi sebenarnya kalau konteksnya adalah menyebarkan informasi gitu ya, menyebarkan informasi. Nah, inilah yang mungkin lebih cocok sebagai fear of missing out. FOMO-nya di sini. Dimana kalau kita nggak ngikutin tren, kita akan ketinggalan zaman. Sebenarnya, nah kalau di sini trennya adalah kepuasan dia untuk mengikuti tren, kepuasan dia tahu untuk informasi-informasi terbaru, dan merasa bahwa informasi-informasi kecil itu semuanya penting. Oh ada yang baru lagi. Oh iya. Dana nggak ya ganti device apa gimana ini? Atau sinyal. Itu yang sebenarnya FOMO-nya yang dipuaskan. Dia nggak kecanduan terhadap internetnya, tapi kecanduan untuk mengikuti informasi terbaru yang dia penuhi. Makanya tadi kan saya juga ngomong di awal,
informasi yang kita dapat saat ini itu 50-80% lebih banyak daripada yang diterima oleh orang-orang yang ada di tahun 1960-an. Kita mah sebenarnya bodo amat gitu ya, mungkin kalau dulu informasi hanya beredar di koran, di mana terbatas dan lambat persebarannya. Sedangkan sekarang Siska E aja ketangkep, kita tahu. Ayo, siapa yang nggak tahu Siska E? Kayaknya harus hampir semuanya tahu ya. Tapi dia bikin aksi di Bandara Internasional Yogyakarta ya. Ya kalian tahu lah aksinya dia kayak gimana, dan akhirnya dia ketangkep gitu kan. Nah, sebenarnya itu penting nggak buat hidup kalian? Enggak sih. Tapi ya karena informasi itu jadi ada, terus kita konsumsi kan akhirnya. Nah, itu yang terkadang kita mengatakan bahwa kita sebenarnya overload informasi. Informasi yang kita terima itu sebenarnya berlebihan banget. Jadi, nah, oke, saya lanjut ke pertanyaannya. Seperti yang kita sudah banyak tersebar di internet, termasuk dalam salah satu kecanduan internet. Kecanduan di internet, iya. Ya. Jadi sebenarnya ketika kita ngikutin tren itu sebenarnya ya karena informasi yang tersedia sangat banyak gitu ya, akhirnya ya semua informasi kita telan. Ketika ada informasi yang nggak kita tahu, informasi kecil-kecil nggak kita tahu, kita seakan-akan merasa ketinggalan informasi. Gitu kan? Oke, jadi kalau kecanduan terhadap internet tidak, kecanduan di internet, iya. Ya. Hanya sebatas efek yang ditimbulkan dari penggunaan internet saja. Jadi, ini berarti karena tadi ya ada overload informasi, akhirnya ketika kita nggak tahu informasi terbaru, kita jadi merasa kuper, nggak up to date gitu ya. Fear of missing out-nya keluar. Jadi semoga Elvina jawabannya clear ya. Sudah clear Pak. Baik, terima kasih Bapak. Oke. Selanjutnya Karina. Karina ada kah di sini? Ada Pak. Ya, oke. Belakangan ini kemajuan teknologi sangat pesat ditambah dengan keadaan pandemi yang mengharuskan beberapa kegiatan menjadi daring. Hal ini berdampak pada tiap pengguna yang terlebih lagi masih di bawah umur dan belum bisa menggunakan dengan bijak sehingga perilaku kesehariannya banyak menyerap hal negatif dari internet. Oke. Salah satu cara yang efektif untuk mengurangi rasa kecanduan anak di bawah umur terhadap internet dan apa yang menguranginya ya. Jadi kalau misalkan mengurangi, balik lagi ya, ini adalah peran orang tua. Ya. Ingat, anak-anak itu selalu ngikutin apa kata orang tua. Makanya peran orang tua masih sangat besar di sini. Jadi, misalkan, contoh, pembatasan waktu penggunaan internet. Ya, kalau gadgetnya mendukung itu ada kok untuk membatasi waktu internet, untuk membatasi waktu durasi, atau bahkan membatasi tampilan yang bisa dilihat oleh anak-anak. Itu ada kok. Kalau di YouTube itu ada Kids Mode. Di Huawei tabletnya itu juga ada Kids Mode. Ya. Jadi waktunya benar-benar dibatasi. Kalau sudah melebihi waktunya ya udah antara tablet atau HP-nya mati atau tidak bisa digunakan untuk mengakses apapun. Makanya controlling itu penting teman-teman terhadap apa yang dilihat oleh anak gitu ya. Atau adik kalian mungkin di sini kalau ada yang mengalami gitu ya. Jadi dibatasi itu penting. Terus kemudian ya paling ini gitu sih. Terus kemudian yang kedua mungkin kalau misalkan kita punya harusnya kita sebagai orang dewasa harus punya waktu lebih untuk mengontrol atau mendampingi apa yang dikonsumsi oleh anak-anak atau adik kita gitu ya. Jadi benar-benar kita tahu apa yang dia lihat, tujuannya apa gitu ya. Itu yang jadi penting kalau misalkan dalam penggunaan internet. Itu sih. Karena sebenarnya tanpa kita sadari juga makin lama durasi tadi. Teman-teman bisa lihat datanya, itu tadi data riset pengguna internet di Indonesia 8 jam 52 menit sehari. Dan kita udah setengah jam diantaranya. Setengah jam kita pakai buat kuliah, ya. Oke, jadi Karina harusnya tadi ya kontrol terhadap apa yang dilihat, pendampingan itu jadi penting. Oke, gimana? Izin bertanya lagi Pak. Nggih, monggo. Jadi tapi kalau misalkan anaknya itu udah terlanjur terlalu kecanduan gitu Pak, sampai kalau misalkan HP-nya diambil atau wifi-nya dimatiin, dia tuh marah yang sampai Tantrum. Sampai gimana ya, tantrum. Itu udah kayak gitu gimana? Mendingan di stop secara paksa atau pelan-pelan? Sebenarnya gini, bentar, ini harusnya ada di PPT kelompok sih.
Tapi kalau nggak ada ya aku perlihatkan. Jadi sebenarnya penghentian internet secara paksa itu kayak sakau. Bentar, aku tampilin aja deh, biar lebih enak. Oke. Nah ini harusnya tadi udah ada deh kayaknya. Udah ada belum? Salience, tolerance. Belum ada kah di PPT kelompok tadi? Sudah ada, Pak. Sudah ada kan ya? Harusnya udah ada. Nah, mungkin ini akan aku ulangi aja ya. Jadi salience itu ketidakmampuan untuk menahan diri. Terus kemudian tolerance ini daya tahan dalam mengakses internet makin lama makin meningkat. Jadi yang awalnya 2 jam jadi 2,5 jam, dari 2,5 jam jadi 3,5 jam, dari 3,5 jam jadi 5 jam, dari 5 jam sampai 7 jam, 7 jam sampai 10 jam, dan seterusnya. Makanya orang makin lama mengakses internet, maka daya tahannya makin meningkat juga. Mood modification jadi mampu mengubah kondisi yang membuat dia merasa tidak nyaman, buruk, itu menjadi lebih baik. Loss control gitu ya. Ini ketidakmampuan untuk mengendalikan diri. Kalau salience tadi dia menahan diri, kalau ini mengontrolnya, mengendalikannya, dan tidak memedulikan dampak psikososial yang muncul. Withdrawal alias gejalanya itu kayak sakau. Ya, jadi karena dihilangkan gitu ya, itu memang ada kehilangan minat, gelisah, tegang, mudah tersinggung, menggigil, mual, apatis, mudah marah. Itu semuanya ada. Jadi ini adalah efek samping yang memang kalau udah kecanduan, tantrum, wajar. Dan itu pasti akan muncul. Makanya kalau kita gejala ini pasti ya muncul karena bagian seperti halnya kecanduan-kecanduan lainnya gitu. Nah, kalau sampai tantrum, apakah langsung di stop atau dikurangi? Mungkin ada baiknya kalau misalkan dikurangi, terus kemudian diimbangi dengan pemberian aktivitas. Ya, ini kalau teman-teman kan masih ingat materi perkembangan ya, harusnya anak-anak itu kan misalkan usia 6-7 tahun sampai usia 9-12 tahun, itu kan aktivitas fisiknya harus diperkeras, ditingkatkan. Jadi beri kegiatan yang membuat dia jadi jauh lebih terkuras energinya. Jadi memang tidak hanya dengan dihentikan, tapi juga diberikan kegiatan pengganti. Gitu. Jadi kalau dihentikan langsung ya dia berontak, jelas kayak gitu. Ya. Tapi balik lagi, yang bisa kita lakukan adalah memberikan pendampingan, terus kemudian memberikan program-program kegiatan aktivitas lain yang biar energinya tersalurkan. Gitu sih. Jadi kalau misalkan dia tantrum, wajar banget. Gitu. Oke, gimana, Karina? Clear, Pak. Terima kasih. Oke. Silakan dari teman-teman ada yang mau tanya lagi kah? Saya Pak, mungkin Pak izin bertanya. Emir, silakan. Oke. Ini saya mungkin mengambil dari kejadian saya dan mungkin dari orang-orang di Twitter ya Pak, mengenai kadang tuh kita kalau belajar udah nentuin nih jadwalnya, oke, misalkan jam 12.30 saya harus belajar. Taunya pas lihat jam, udah jam 12.32 nih, wow udah lewat, nanti aja jam 1. Nanti jam 1 begitu lagi Pak, misalkan jam 1:03, wah sudah lewat jam 1 nih, nanti aja jam 1:30 deh. Nah itu kalau menurut dari psikologi komunikasi, ini diagnosisnya termasuk tolerance atau termasuk loss of control ya Pak sebenarnya? Oke, kalau ini sih lebih ke arah gini ya. Memang tadi pembahasan tentang hyperpersonal CMC. Jadi terkadang ketika kita di sosmed gitu ya, kita menampilkan diri kita lebih ya namanya teman-teman kalau ikutin HRD Bacot di Twitter gitu ya, kalau misalkan anak Twitter. Nah, itu kan sebenarnya dia pernah ngomong adminnya itu. Sebenarnya di HRD Bacot itu mulai level kroco sampai level itu ada semua. CEO, COO gitu ya. Itu ada semua.
terkadang dari mereka flexing juga. Flexing itu kayak apa ya, sombong gitu ya, menyombongkan diri sih atas pencapaian dia. Dan itu ya karena dia ada kok gitu ya. Dan akhirnya menjadi menyenangkan. Dan itu menyediakan seseorang tadi menjadikan tempat sebagai hyper personal untuk menampilkan dirinya lebih wah. Nah, akhirnya kita merasa tersedot di situ karena menyediakan realita yang lain. Ya. Nah, memang batas tadi kalau misalkan kita ngomong rata-rata pengguna internet di Indonesia 9 jam. 3 jam lebih diantaranya, 3 jam 14 menit diantaranya digunakan untuk sosmed. Nah, kalau misalkan kamu masih ada di rentang itu, oh ya udah deh, nggak apa-apa deh, masih dalam rentang gitu ya. Kalau udah di atas itu ya berarti kan memang berlebihan penggunaan internetnya. Kalau misalkan setelah itu dikatakan, kamu kecanduan internet nggak? Atau kecanduan pada internet atau kecanduan di internet gitu ya. Pertanyaannya adalah, setelah itu kamu bisa, kamu udah terlalu lama menunda nih, kamu taruh HP-mu, kamu ngerjakan, terus kemudian lihat, ngecek WA, balesin, terus kemudian kita bisa naruh lagi. Kalau misalkan kita bisa naruh lagi, ya udah, berarti kita nggak sampai kecanduan. Tapi kalau sampai benar-benar lebih dari 3 jam 14 menit untuk mengakses, internetannya sampai misalkan 12 jam sehari gitu ya, berarti kan ini sudah berlebihan. Kalau misalkan nggak ngakses sama sekali, terus sampai uring-uringan gitu ya, ya udah berarti kita udah kecanduan sebenarnya. Gitu. Emang waktu di internet itu kayak nggak kerasa gitu loh, tiba-tiba udah jam sekian. Ayo deh, siapa di sini gitu ya, ngakses WA, ngakses Instagram deh, Instagram, Twitter gitu ya. Kalau saya akui sih Twitter itu scroll 100 tweet gitu ya, scroll lagi ke bawah 200 tweet, scroll lagi ke bawah 300 tweet, 400 tweet gitu ya. Terus tiba-tiba kok udah 2 jam setelahnya. Kan biasanya gitu juga tuh. Nah, itu sebenarnya bagaimana memang realita di dunia maya itu memberikan alternatif dari dunia kita. Itu. Kalau dikatakan kecanduan ya kalau misalkan sampai kamu uring-uringan setelah nggak pakai internet. Misalkan tadi standarnya 3 jam kan, kalau misalkan kurang dari itu, uring-uring lebih dari itu, terus kemudian dibikin 3 jam terus uring-uringan, berarti kan udah kecanduan. Ya kayak tadi yang ditanyain siapa tadi, Karina ya, masalah sampai tantrum gitu ya. Kalau anak kecil kan tantrum. Nah, itu adalah contoh bagaimana kalau misalkan kecanduan sudah pada level yang akut. Gitu. Ya namanya kecanduan mana ada yang nggak akut ya. Kecanduan ya akut semua ya. Jadi kayak gitu. Gimana, Emir? Oke, baik Pak, sudah terjawab Pak. Nah, terima kasih Pak. Oke. Silakan, ada yang mau tanya lagi dari teman-teman? Izin bertanya Pak Angga. Yuk. Jadi kan tadi mendengarkan jawaban Pak Angga dan juga pertanyaan teman-teman, itu ada beberapa sih Pak yang mungkin merasa pada diri saya sendiri nih Pak. Misalkan nih kita tuh menggunakan internet itu tuh seperti contohnya tadi di PowerPoint juga ada penjelasan kalau pengguna internet, atau pekerja yang menggunakan komputer kan otomatis waktu penggunaan internet itu akan semakin banyak juga. Apakah orang-orang yang menggunakan komputer atau bukan sebagai kecanduan gitu ya Pak, hanya sebagai kewajiban karena dia harus bekerja, mungkin dia harus sekolah, tapi setelah itu sangat rentan gitu Pak, karena saya merasa kalau misalnya saat liburan, contohnya di hari Minggu, itu kan harusnya kita nggak wajib internet hidup, tapi kalau misalnya mati listrik atau internetnya itu habis, pasti langsung kayak panik, gelisah, harus beli gitu. Itu termasuk kecanduan atau bukan Pak? Iya, oke. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya, sebenarnya di poin tadi tentang kecanduan atau tidak, tentang normal atau enggak, abnormal atau enggak. Pertanyaan terakhir tadi apa? Sebelum kita menyimpulkan bahwa bisa jadi kecanduan itu bukan lagi abnormalitas, tapi sebuah titik normal baru. Ya kan? Nah, makanya tadi juga kalau misalkan kita pada umumnya, dalam ini riset baru sih tahun 2021. Berarti harusnya masa pakai internet ini juga mengikuti dengan masa pandemi ya, yang tadi 3 jam 14 menit gitu ya, terus kemudian
8 jam 52 menit itu mengikuti standar baru, standar pandemi harusnya. Jadi memang kalau kita katakan mau apakah ini dia kecanduan atau tidak, sebenarnya ya definisi normalnya seberapa dulu nih. Kalau definisi normalnya tadi 8 jam 52 menit terus kemudian dia lebih dari itu. Tapi ingat lagi, ini rata-rata dan digunakan secara umum. Termasuk kalau misalkan dia pekerja di bidang internet, harus di bidang digital, ya dia jam kerja berapa sih? 8 jam kan? Ya mungkin plus minus 3 jam lah. Plus minus 2-3 jam. Misalkan katakanlah gini, berangkat kantor jam 8, pulang jam berapa tuh? Jam 8, 8 jam kemudian jam 4 sore gitu ya. Jam 8 pagi sampai jam 4 sore udah 8 jam. Ya, dia emang menggunakan internet, internet sebagai bagian dari pekerjaan dia. Itu aja udah 8 jam. Terus dia istirahat. Sore misalkan nggak dihubungi mahasiswa gitu ya, kalau misalkan dosen gitu ya, atau misalkan kalau tenaga IT dia nggak dihubungi orang lain, ya dia gunakan untuk komunikasi dengan orang lain di luar pekerjaannya dia. Ya katakanlah jam berapa tadi, jam 4 ya, jam 4 ya mentok-mentok sampai jam 8 lah gitu ya. Jam 8 malam, udah berapa tuh? 12 jam. Jam 8, jam 9, tapi durasinya mungkin kalau di total nggak sampai 3 jam. Tapi mungkin kalau di total ya sekitar 2 atau 3 jam, tapi digunakan dalam rentang itu. Nah, tentunya penggunaan internetnya akan lebih rendah. Kalau kondisi seperti itu yang memang digunakan sebagai bagian dari pekerjaan dia, otomatis ini termasuk dari kriteria yang ada tadi. Mungkin kalau di total semuanya ya tadi sekitar 9 jam. Terlepas untuk kebutuhan pribadi, untuk kebutuhan pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan itu kan rata-rata ya. Bisa jadi lebih tinggi, bisa jadi lebih rendah. Tapi let's say 9 jam. Tuh. Kalau misalkan menunjang pekerjaan sih aku rasa tidak. Tapi kalau menunjang pekerjaan kan berarti kalau dia keluar dari rumah atau keluar dari tempat kerjaan, dia udah nggak ngurusin internet lagi gitu ya. Tapi hanya digunakan untuk kepentingan pribadi dia. Untuk hubungi pasangan, anak, telepon saudara lain gitu ya. Kalau itu sih nggak, jatuhnya bukan kecanduan. Tadi kan waktu sosmednya 3 jam 52 menit gitu ya. Itu kan berarti bisa jadi indikator kalau misalkan terkait dengan kecanduan penggunaan sosial media, kalau lebih dari itu bisa tergolong kecanduan. Kan di atas rata-rata nih gitu ya. Nah, itu sih menurutku. Tapi kalau misalkan gejala klinis, yang paling gampang ya dilihat dari gejala klinis, dia uring-uringan nggak setelah dia nggak pakai internet. Kalau fine-fine aja ya berarti dia nggak mengalami kecanduan apapun. Internet hanya sebagai bagian dari pekerjaan dia. Itu sih menurutku. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak Angga. Oke. Ada lagi dari teman-teman? Silakan. Sudah. Saya izin bertanya. Ayo, tak tungguin. Ya, jadi kan saya tuh baca jurnal tentang internet addiction sama social media addiction. Tapi kayak apa ya? Enggak sih, ini mungkin kayak aku ngelihat secara generalisasinya itu kayak beda gitu. Apa emang itu tuh bener beda gitu ya, internet addiction sama social media addiction, atau social media addiction itu bagian dari internet seperti itu? Gitu Pak Angga, maaf kalau misalkan konteksnya terlalu jauh dari Iya, nggak apa-apa. Nah ini sebenarnya jujur aku belum baca total ya, tapi misalkan dari yang disampaikan oleh Griffith tadi ya, ternyata Griffith itu orang yang gini. Bentar, aku tampilkan ini aja deh. Bagaimana internet addiction itu jadi permasalahan gitu ya. Asalnya aja udah lucu kok. Nah ini nih. Ini aku dapat dari buku ya, tapi aku kemas sendiri gitu ya. Kecanduan internet pokoknya ada 2, Kimberly Young sama Ivan Goldberg. Kalau Kimberly Young ini dasarnya adalah rekannya ada yang bercerai karena mantan suaminya itu terlalu tenggelam dalam chat dan menikahi orang yang ditemui di dunia maya. Jadi memang ada permasalahan di real world-nya pada akhirnya. Dan ini dia meneliti awalnya dari kualitatif ke kuantitatif. Kalau Ivan Goldberg ini lebih savage, dia lebih ngeselin nih gitu ya. Dia itu menyebarkan hoax
Tapi hoax-nya itu ada landasannya. Jadi dia merubah pathological gambling, terus kemudian diganti konteksnya ke internet, terus ditambahi agitasi psikomotor. Agitasi psikomotor itu kayak gatel gitu ya, gerakan-gerakan yang sebenarnya relate sama chat gitu ya, kalau kita ngetik-ngetik ini. Jadi kayak kita punya gerakan yang secara nggak sadar kayak gini gitu ya. Nah itu justru yang konyol adalah itu malah diaminkan oleh khalayak gitu ya. Sebenarnya kalau dia sendiri menyangkal dan menganggap internet addiction nggak ada, tapi ya gimana, dia udah nyebarin hoax dan hoaxnya dipercaya orang gitu ya, dipercaya di forum ilmiah. Nah ini orang ini nyebarin hoax di forum ilmiah tapi terus dipercaya gitu loh. Nah, oke, balik lagi. Internet addiction ada atau enggak? Tadi kalau di penelitiannya Griffith ngomong bahwa ya ada tapi sangat kecil pengaruhnya. Jadi kalau misalkan kita lihat lebih kontekstual, sebenarnya kecanduan terhadap internet mungkin akan lebih kecil. Tapi mungkin kayak kecanduan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam internet. Ya, misalkan dia kecanduan menampilkan dirinya lebih wah daripada seharusnya. Tadi hyper reality tadi. Makanya orang-orang yang sombong-sombong, pansos-pansos gitu ya. Itu selalu ketemu di sosmed. Nah, akhirnya apa? Dia kecanduannya terhadap menampilkan dirinya lebih baik. Berarti kan apa? Bagaimana internet, jadi dia bukan kecanduan terhadap internetnya, tapi kecanduan menampilkan dirinya lebih baik daripada seharusnya. Dia mencari pengakuan terhadap apa yang dia alami, dia dapat gitu ya. Nah, berarti sebenarnya kalau seperti ini, kecanduan kecanduan sosial media sebenarnya dia adalah kecanduan terhadap aku kurang paham gitu ya, kecanduannya di sini sebagai dia menampilkan dirinya atau dia mengikuti orang lain. Ya kan ini ada dua konteks ya. Dia bahkan kalau di PPT, nanti PPT saya akan saya share kok. Di PPT saya juga nulis bahwa di internet kita bisa menjadi budak, tapi kita juga bisa menjadi tuan. Gitu kan? Kita bisa mengikuti orang lain, tapi ketika kita menjadi influencer, kita menjadi orang yang pertama kali memulai, kita menjadi tuan atas orang lain. Kita bisa mempengaruhi orang lain, mempersuasi orang lain. Nah, makanya konteks, kalau aku bilang kecanduan internet dan kecanduan sosial media, itu seakan-akan ada poin di mana mereka beririsan. Ya, di mana sosial media menggunakan internet sebagai hal yang mempermudah. Jadi kalau kita lihat konteks tadi, kecanduan terhadap sosial media itu sebenarnya bisa kecanduan terhadap internet karena di internet itu dia bisa menampilkan dirinya lebih baik, tapi di sisi lain dia juga bisa menjelaskan bahwa kecanduan di internet, karena sebenarnya internet itu sebagai bagian dari penunjang kecanduan dia untuk menampilkan dirinya lebih wah. Kalau dia sebagai orang yang influence starter gitu ya, influencernya dia gitu ya, nah itu kan yang jadi perbedaannya ini apakah kecanduan terhadap internet atau kecanduan di internet. Ini yang kita belum lihat konteksnya lebih lanjut. Gitu. Jadi kalau misalkan konteksnya sedikit berbeda ya memang karena dasarnya beda. Kalau dia sebagai influencer berarti dia kecanduan kecanduan di internet. Tapi kalau misalkan dia sebagai follower, kecanduan terhadap internet. Gitu. Jadi bisa kalau misalkan kita simpulkan ya memang kecanduan sosial media ada di dalam bagian kecanduan sosial media ada di dalam kecanduan internet. Gitu. Tapi ya tadi sebagian kecil banget ini memang kecanduan terhadap internetnya, tapi memang mungkin kayak tadi kecanduan dia untuk tampil lebih wah, terus kemudian fandom, kita ngikutin artis-artis gitu ya. Fandom itu kan sebenarnya kalau temanku ada yang ngomong bahwa ngikutin artis itu memberikan makna hidup. Itu aku pernah diskusi sama temanku, Noga jangan salah, aku cari ini nih ya, biar aku nggak salah karena ini selalu aku jadiin dasar penelitianku kemarin gitu ya, yang tentang Didi Kempot. Jadi aku penting di mana ya, cari dulu ya teman-teman.
MVC. Ini. Bahkan fandom itu masuk ke terror management teori, ketakutan akan kematian dan lain sebagainya. Loh, kok bisa? Bahkan sampai se-ekstrim itu kan pandangannya. Kenapa akhirnya fandom kok justru dilihat sebagai bentuk ketakutan akan kematian? Jadi, orang yang meng-attach dirinya ke selebriti karena ia merasa hidupnya kosong, hampa, atau simply membosankan. Selebriti itu di-worship, disembah. Itu memberikan kebermaknaan bagi diri dia, si pemuja. Ia juga memperoleh sense of community, di mana ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Kan fan BTS itu kan apa ya, kayak memberikan makna tersendiri kan buat seseorang. Nah, terus kemudian teori ini menjembatani teori identitas yang terlalu kelompok banget, sama kebutuhan individu yang terlalu individual banget. Dan kurasa kebutuhan individu ini kuat. At least yang kulihat soal K-pop. Gitu. Nah, jadi kan memang bahkan bisa sampai ditarik ke fandom loh. Gitu. Jadi seakan-akan orang yang nggak punya makna hidup, orang yang merasa kosong, hampa gitu ya. Dia menjadi follower bukan karena dia ingin ngikutin tren aja, tapi memberikan makna baru buat hidup dia. Gitu. Akhirnya internet itu memberikan fasilitas buat dia untuk dia memiliki makna baru dalam hidup dia. Gitu. Oke? Baik, Pak Angga, terima kasih atas jawabannya. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Oke. Jadi sebenarnya ini teman-teman, dari selama ini yang kita bahas gitu ya, mulai dari komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi massa, komunikasi kelompok, komunikasi melalui media massa, komunikasi melalui komputer, gitu ya. Saat ini yang kita lakukan itu mempunyai karakteristiknya sendiri-sendiri, di mana otomatis yang memiliki dampak paling kuat adalah komunikasi yang terjadi secara langsung, tatap muka, terus kemudian terlebih lagi orang yang menyampaikan informasi adalah orang yang dipercaya. Gitu. Tapi kemudian ketika tren sekarang bergeser menjadi komunikasi dimediasi oleh komputer atau komunikasi melalui komputer, efeknya sama ternyata. Tidak terlalu jauh berbeda, sekalipun ya ada beberapa konteks misalkan terkait dengan wibawa seseorang yang mungkin tidak dirasakan saat kondisi langsung. Mungkin kayak teman-teman rasakan gini deh, kalian nonton konser langsung sama nonton via YouTube gitu ya, ambience-nya kan beda banget. Kalian bisa jadi kayak merinding gimana gitu kalau misalkan nonton pas konser langsung. Nah, itu yang mengakibatkan bagaimana pola interaksi ketika langsung dan tidak langsung, online sama offline menjadi berbeda. Nah, jadi harusnya setelah pertemuan ke-15 ini kita memahami bahwa bagaimana peran psikologi dalam proses komunikasi itu sendiri, di mana komunikasi intrapersonal membantu kita untuk lebih reflektif, lebih melihat diri sebagai pihak ketiga, mengevaluasi apa yang kita jalani, gitu ya. Komunikasi interpersonal menyebabkan kita saling menjadi orang yang dipengaruhi dan memengaruhi orang lain juga. Terus kemudian kita juga belajar untuk menyampaikan maksud kita, terus kemudian bagaimana kita mendorong orang lain untuk mengikuti apa permintaan kita gitu ya. Itu yang menjadi fokus gitu ya. Oh iya, ada UAS 12.30. Oke, silakan. Teman-teman yang ada UAS monggo ya. Meninggalkan kelas dulu nggak apa-apa kok, udah aku screenshot juga. Oke. Semoga lancar. Oke, mungkin baik, saya sebenarnya Rizky Audi izin juga untuk keluar ya Pak. Nggak apa-apa, kita akhiri aja kuliahnya.
Karena udah semua kok. Jadi saya juga mohon maaf ya teman-teman pengalaman semester ini mungkin kalau saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga perkuliahan ini kita teman-teman kita semua mendapatkan pembelajaran gitu ya dari apa yang terjadi baik itu selama dari proses psikologi ataupun proses-proses lain sebaliknya. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Lancar ya uasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.